Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita berjumpa untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Adapun tema renungan hari ini, Jumat 14 April tahun 2023, adalah Dia bangkit, kita harus bangkit. Dia bangkit, kita harus bangkit. Bacaan kita terambil dari 1 Korintus pasal 15, ayatnya 1 sampai dengan yang ke-11. Mari kita berdoa lebih dahulu. Tuhan, terima kasih Engkau menyertai kami, memelihara kehidupan kami, dan saat ini kami hendak mendengarkan dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah kepada kami, hamba-Mu Engkau urapi dan Engkau mampukan untuk menjelaskan isi firman-Mu. Kami juga mohon ampun dosa-dosa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka, kita baca dan kita dengarkan pembacaan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 11. Yang demikian isinya. Kebangkitan Kristus. Dan sekarang, saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu teguh berpegang padanya seperti yang telah aku beritakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Bahkan, ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikian kami mengajar dan demikian kami menjadi percaya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hidup kita sebagai orang beriman sering menghadapi tantangan. Paling sedikit ada 2 tantangan iman yang sering kita hadapi. Ada 2 tantangan iman yang sering kita hadapi. Yang pertama adalah berupa keadaan hidup yang tidak enak. Jadi yang pertama adalah keadaan hidup yang tidak enak. Bisa berupa keadaan yang kita alami seperti sakit penyakit, sulitnya mencukupi kebutuhan hidup dan sebagainya. Tetapi juga keadaan karena adanya tekanan. Adanya tekanan yang datang dari lingkungan. Jadi keadaan di sini ada 2 macam, keadaan yang kita alami dan keadaan karena tekanan dari lingkungan. Ini yang pertama.
Yang kedua yaitu berupa godaan-godaan iman. Godaan iman ini bisa berupa kenikmatan duniawi, kenikmatan hidup duniawi, tapi juga bisa berupa adanya ajaran-ajaran sesat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus waktu itu. Di tengah jemaat ada ajaran yang meragukan kebangkitan Tuhan Yesus. Ajaran ini tentu sangat mengganggu iman jemaat. Karena salah satu inti berita Injil adalah Yesus yang mati dan telah bangkit. Tanpa kebangkitan Yesus, maka sia-sialah iman Kristen. Iman kita orang-orang pengikut Yesus. Maka Rasul Paulus kemudian berusaha untuk meneguhkan iman jemaat. Rasul Paulus mengingatkan tentang kematian Yesus untuk menebus dosa manusia. Ayat 3b demikian, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Tetapi kemudian Yesus dikuburkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Ayat yang keempat dikatakan demikian, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Apa yang dialami oleh Yesus dengan mengalami sengsara, mati, yaitu mati disalibkan dan dikuburkan, lalu bangkit, adalah satu kesatuan karyanya. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, maka karya Yesus menjadi sia-sia. Kebangkitan Yesus menjadi bukti bahwa ia telah menang dari kuasa dosa, kuasa maut. Kemenangan Yesus memberikan pengharapan bagi dunia, bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus menjadikan kita diberikan kepastian hidup. Kita hidup yang sebenarnya penuh ketidakpastian ini oleh Tuhan diganti dengan hidup dalam kepastian. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus kemudian memberikan bukti-bukti tentang kebangkitan Yesus untuk bisa memantapkan keyakinan iman jemaat bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Yang pertama, jadi caranya memberikan bukti kebangkitan Yesus, Rasul Paulus, caranya yang pertama adalah adanya saksi-saksi yang telah mengalami dijumpai Yesus yang telah bangkit. Jadi pertama-tama mengingatkan adanya saksi-saksi yang pernah dijumpai Yesus yang bangkit. Paulus menyebutkan siapa saja yang telah ditemui oleh Yesus yang telah bangkit itu. Yang pertama disebutkan ayat yang kelima, yaitu Kefas atau Petrus. Dan juga murid-murid lainnya. Ayat 5 demikian, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu kepada lebih dari 500 muridnya. Ayat yang ke-6, sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya sudah meninggal. Paulus tidak hanya menyebutkan bahwa yang dijumpai Yesus yang bangkit hanya 500 orang lebih, tetapi juga dijelaskan yang dijumpai oleh Yesus yang bangkit itu mereka, di antara mereka masih ada yang hidup. Masih ada yang hidup. Berarti mereka masih bisa bercerita peristiwa ketika mereka dijumpai oleh Yesus yang bangkit.
Ini menguatkan. Bukan hanya cerita mereka 500 orang ini menceritakan tentang Yesus, tetapi mereka masih bisa ditanyai karena sebagian masih hidup. Ini yang kedua. Yang ketiga, kepada Yakobus dan semua rasul, ayat 7. Selanjutnya ia menampakkan dirinya kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang terakhir, yaitu kepada Paulus ketika hendak mengejar dan menganiaya murid-murid Yesus. Ayat 8a. Dan yang paling akhir dari semuanya itu, ia menampakkan dirinya juga kepadaku, kepada Paulus. Paulus menyebutkan adanya saksi-saksi yang telah dijumpai Yesus yang bangkit. Paulus ingin menegaskan bahwa Yesus benar-benar telah bangkit. Jadi yang pertama-tama menunjuk pada para saksi. Sekarang yang kedua, bukti yang kedua adalah bukti dari kebangkitan Yesus adalah juga dilihat dari adanya perubahan. Adanya perubahan hidup para muridnya. Mari kita lihat perubahannya. Yang pertama, para murid itu dari orang yang berduka, kehilangan akan gurunya. Markus pasal 6 ayat 10 dikatakan mereka sedang bersedih, dikatakan demikian. Takut kepada orang-orang Yahudi, Yohanes 20 ayat 19, mereka sembunyi dalam satu ruangan, kemudian menjadi hidup yang penuh sukacita. Menjadi orang yang pemberani dan penuh semangat. Jadi ada perubahan hidup yang luar biasa yang terjadi karena mereka telah berjumpa dengan Yesus yang bangkit menemui mereka. Mereka diubah jadi orang yang sedih, penakut, kemudian berubah menjadi orang yang penuh sukacita, pemberani, dan penuh semangat. Ini bukti yang kedua. Lalu ini tadi yang pertama bagian kedua. Yang kedua adalah Paulus sendiri. Jadi perubahan pertama adalah para murid. Sekarang Paulus yang semula membenci, memusuhi dan menganiaya murid-murid Yesus juga berubah menjadi murid dan rasulnya yang setia. Jadi berubah menjadi murid dan rasulnya yang setia. Ia bersedia berubah posisi dari orang yang membenci dan menganiaya menjadi orang yang teraniaya karena menjadi murid Yesus. Hal ini terjadi karena ia telah dijumpai oleh Yesus yang bangkit. Ketika ia dalam perjalanan ke Damsyik untuk mengejar murid-murid Yesus untuk menganiaya mereka. Paulus dari musuh Tuhan menjadi pengikut Yesus yang setia. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dari firman hari ini kita mendapatkan pengajaran. Mari kita lihat pengajarannya. Yang pertama, kalau ada ajaran yang meragukan kebangkitan Yesus, dan sering kita dengar itu, yang mengatakan Yesus tidak bangkit, maka berdasarkan bukti-bukti di atas tadi, kita harus yakin bahwa Yesus benar-benar bangkit. Karena kalau Yesus tidak bangkit, maka para murid akan tetap sedih, takut, dan kehilangan semangat untuk memberitakan tentang Yesus yang bangkit. Mereka tidak akan lagi percaya pada Yesus yang mati, tetapi kenyataannya mereka percaya Yesus bangkit. Demikian pula Paulus tidak akan berubah menjadi orang yang menjadi utusan Tuhan. Dari orang yang membenci Tuhan menjadi murid-murid Yesus yang setia. Itulah yang pertama, bukti kebangkitan Yesus. Dan kita diingatkan itu Yesus benar-benar bangkit. Kita tidak usah ragu, tidak usah terpengaruh dengan ajaran-ajaran yang ada di luar kita. Yang kedua, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan kepada kita. Karena ia telah menang dan mengalahkan kuasa dosa. Maka kita harus hidup dalam pengharapan apapun beratnya beban hidup kita. Yesus yang bangkit seharusnya membangkitkan semangat kita menjalani hidup ini. Kita tahu bahwa Minggu
dari kata Domingus, yang artinya hari Tuhan. Itu sebenarnya adalah memperingati kebangkitan Yesus. Para murid yang semula beribadah pada hari Sabtu, pindah ke hari Minggu untuk memperingati kebangkitan Yesus. Maka sebenarnya setiap minggu kita diingatkan Yesus yang bangkit, yang memberikan pengharapan bagi kita semuanya. Sehingga setiap saat, setiap minggu kita dikuatkan bahwa Yesus benar-benar bangkit, memberikan pengharapan. Maka kita harus selalu bangkit, tidak mudah kehilangan harapan, tidak mudah menjadi kecewa, dan hidup kita dalam gelap. Tetapi hidup kita haruslah dalam terang. Yesus datang dan sudah bangkit untuk kita. Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan kita saat ini dengan bersama-sama menaikkan doa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena saat ini kami Engkau ingatkan bahwa Engkau benar-benar telah bangkit. Ada banyak bukti tentang kebangkitan-Mu, baik oleh para murid sebagai saksi kebangkitan-Mu, juga oleh adanya perubahan hidup para murid, bahkan hidup Rasul Paulus yang membuktikan Engkau bangkit dan sudah menemui mereka, sehingga mereka berubah dalam kehidupan yang baru. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini. Kami harus meyakini itu, tidak hanya meyakini, tapi kami juga harus percaya bahwa kebangkitan-Mu memberikan pengharapan dalam kehidupan kami. Maka kebangkitan-Mu haruslah membangkitkan semangat hidup kami yang sering menghadapi kesulitan-kesulitan. Terima kasih firman-Mu hari ini Tuhan. Saat ini kami menaikkan doa kami untuk jemaat-Mu GKJ Sari Mulyo Tuhan. Engkau berkati semuanya. Engkau berkati setiap keluarga yang ada. Berkati jemaat-Mu. Peliharalah jemaat-Mu. Juga Engkau pelihara iman jemaat-Mu. Engkau berkati majelis gereja-Mu yang mendampingi, yang boleh menjadi alat-Mu untuk menumbuhkan iman bersama-sama Tuhan, untuk melayani Engkau. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan iman. Tuhan, Engkau hadir menolong mereka, meneguhkan iman mereka. Juga yang sedang bergumul dalam mencari pekerjaan, yang dengan susah payah untuk mencari rezeki. Bagi jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan keluarga, kami berdoa Tuhan untuk yang sedang mengalami kelemahan tubuh, baik karena sakit penyakit maupun karena usia lanjut, sehingga tubuh mereka menjadi lemah karena usia yang lanjut itu. Dampingilah mereka semua Tuhan. Jangan biarkan mereka sendirian Tuhan. Tolong bangkitkan mereka, semangat mereka. Sehingga dengan pimpinan Tuhan dan pendampingan Tuhan, mereka tetap terus beriman kepadamu. Dan iman yang ada pada mereka semakin bertumbuh untuk menopang kelemahan tubuh mereka. Kami berdoa bagi Bu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kun Mariatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elia Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budi Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiyartini Rusdi,
Bapak Suprapto dan Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Berkati para orang tua kami ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi yang sedang sakit dalam pemulihan. Tuhan berkati dan Tuhan dampingi. Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, Anak Morisa, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Mutadi, Bapak Saharun, Ibu Neti Pakpahan, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Martini Rasdiman, Bapak Repin Sukarsono, dan Bapak Prayitno Hadi. Kami serahkan keluarga yang mendampingi mereka. Berkati usaha penyembuhan mereka Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami yang sekarang sedang dalam persiapan menuju pada pemilihan umum Tuhan. Jagailah bangsa kami dari perpecahan. Berikan pada bangsa kami pemimpin yang adil, yang memihak semua warga gereja tanpa membeda-bedakan. Pemimpin yang jujur, pemimpin yang sungguh-sungguh memperhatikan untuk kebutuhan rakyat bangsa Indonesia ini Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu agar bangsa kami bisa melewati pemilihan umum dengan damai dan baik. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk bangsa kami ini Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami percaya Tuhanlah yang selalu membimbing, memberkati, dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan hari ini. Kita akan bertemu kembali pada kesempatan mendatang. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin.